selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, bombastis nih guys, negara paling demokratis di dunia tiba-tiba berubah jadi otoriter. Amerika, si polisi dunia, sekarang malah main hakim sendiri. Sistem yang katanya mau sebarin kebebasan ke seluruh penjuru bumi, justru melahirkan monster baru. Perdagangan bebas yang dijanjikan bakal nyebarin demokrasi, nyatanya malah ngangkat raja tanpa mahkota Xi Jinping. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa yang terjadi dengan dunia? Tapi, apa yang akan menggantikan tatanan dunia yang lama ini? Chapter 1, Janji Manis Dunia Liberal, tahun 1941. Dua pemimpin dunia duduk bareng di atas kapal perang. Roosevelt dari Amerika, Churchill dari Inggris. Mereka tanda tangani dokumen kecil yang nantinya mengguncang dunia. Atlantic Charter, isinya indah, dunia damai, tanpa ekspansi wilayah, penuh demokrasi, dan semua negara boleh berdagang bebas. Visi mulia? Iya, tapi dari sini juga tatanan dunia liberal lahir. Lalu muncul institusi-institusi sakti, PBB, IMF, Bank Dunia, GATT, yang sekarang dikenal sebagai WTO. Semua dibangun dengan satu keyakinan, kalau negara-negara saling berdagang, mereka nggak akan saling perang. Amerika jadi pemimpin, dunia ikut. Eropa bangkit dari puing-puing perang. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, semua dapat bagian. Negara-negara ini tumbuh dan tumbuhnya cepat. Tapi ada satu asumsi besar yang diam-diam ditanam. Perdagangan bebas sama dengan demokrasi. Kalau kita buka pasar, maka nilai-nilai kebebasan akan menyusul masuk. Dan untuk beberapa dekade, dunia percaya itu. Karena buktinya kelihatan. Negara-negara otoriter berubah arah, demokrasi kelihatan menang. Tapi, benarkah? Di balik angka-angka ekonomi yang naik, ada celah yang makin besar. Negara-negara maju jadi pusat untung. Negara berkembang jadi buruh pasar global. Demokrasi cuma tempelan brosur konferensi dagang. Institusi-institusi ini yang katanya netral dan adil, nyatanya dikendalikan satu kekuatan, Amerika Serikat. Dan mata uangnya dolar. Satu-satunya mata uang yang bisa nyetak utang seenaknya, dan dunia tetap terima. Kata mereka ini tatanan dunia. Tapi siapa yang atur, siapa yang untung, siapa yang diam-diam ditindas? Mereka bilang ini dunia bebas. Tapi sistemnya dibangun supaya cuma satu pihak yang tetap di atas. Chapter 2, ketika Cina masuk meja makan. Tahun 2001, Cina masuk di WTO. Amerika senang, mereka pikir ini kemenangan demokrasi. Bill Clinton bilang, dengan perdagangan Cina akan impor kebebasan. Tapi ternyata yang mereka impor cuma dolar. Yang mereka ekspor, otoritarianisme versi high-tech. Xi Jinping naik. Dia hapus batas masa jabatan, pasang kamera di setiap sudut kota, dan mulai ekspor pengaruh lewat proyek Belt and Road. Negara-negara Afrika, Asia Tengah, bahkan Eropa Timur kecanduan utangnya. Dan selama itu, pabrik-pabrik Amerika tutup. Barang murah Cina membanjiri dunia. Tapi bukan itu yang bikin merinding, yang bikin ngeri. Demokrasi nggak datang ke Cina, yang datang justru model baru. Ekonomi kapitalis dengan kontrol total negara. Liberal World Order bilang, dagang dulu, bebas kemudian. Tapi Cina bilang, kaya dulu, kontrol selamanya. Dan model ini mulai ditiru banyak negara. Karena ternyata rakyat lebih suka kenyang daripada bebas. Cina membuktikan, kamu bisa jadi kekuatan dunia tanpa pernah membuka pintu demokrasi. Dan itu jadi mimpi buruk buat dunia liberal yang dibangun Amerika. Chapter 3, harga yang harus dibayar Amerika. Dulu janji tatanan dunia liberal terdengar indah. Kalau kita dagang, kita damai. Kalau kita ekspor barang, kita ekspor kebebasan. Tapi realitanya, Amerika bayar mahal untuk mimpi itu. Antara tahun 1990 sampai 2007, lebih dari 1,5 juta pekerjaan manufaktur di Amerika lenyap, langsung ditelan banjir barang murah dari China. Pabrik-pabrik di Rust Belt tutup. Kota-kota seperti Detroit, Cleveland, dan Pittsburgh jadi hantu ekonomi. Dulu pusat produksi, sekarang jadi museum kegagalan globalisasi yang kaya makin kaya, Wall Street pesta pora. Tapi kelas menengah tenggelam. Dan ini bukan cuma angka, ini cerita jutaan keluarga kehilangan masa depan. Ini tentang pekerja yang mendadak tukar shift pabrik jadi antrian tunjangan sosial. Kekecewaan rakyat Amerika akhirnya punya wajah, Donald J. Trump. Dia datang bukan dengan solusi, tapi dengan dendam.
menyalahkan Cina, menyalahkan imigran, menyalahkan elit global, dan rakyat mendengarnya dengan penuh harapan yang putus asa. Trump bukan sebab utama kekacauan ini, dia gejala. Gejala dari sistem yang menciptakan jurang kaya dan miskin. Gejala dari janji-janji liberalisme yang tak ditepati. Dan ketika demokrasi gagal menepati janjinya, rakyat tak cari penjelasan, mereka cari pelampiasan. Amerika ingin dunia yang bebas, tapi lupa satu hal, rakyatnya sendiri harus merasa dibebaskan dulu sebelum mereka mau bebaskan yang lain. Chapter 4, Trump dan dunia yang retak. Well, I think it's common sense, right? If they don't pay, I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend them. I got into a lot of heat when I said that. You said, oh, he's violating NATO. And you know, the biggest problem I have with NATO, I really, I know the guys very well. They're friends of mine. But if the United States was in trouble and we called them, we said, we got a problem. France, we got a problem. A couple of others I won't mention. Do you think they're going to come and protect us? They're supposed to. I'm not so sure. Trump naik bukan karena janji, tapi karena luka. Dia bukan politisi biasa. Dia simbol balas dendam kelas pekerja yang ditinggalkan globalisasi. Begitu duduk di Gedung Putih, dia nggak buang waktu. NAFTA direvisi, TPP ditinggalkan, WTO dicaci. Dunia yang dibangun Amerika dihantam balik oleh presidennya sendiri. America First bukan lagi slogan. Itu jadi tamparan untuk semua aliansi. NATO diguncang, PBB diabaikan, sekutu lama dipertanyakan. Bahkan Trump sempat ancam keluar dari WTO dan WHO. Buat Trump, dunia adalah arena dagang, bukan tempat kolaborasi. Kalau nggak untung, cabut. Kalau nggak tunduk, diserang tarif. Tapi ini lebih dari sekadar kebijakan. Ini soal arah sejarah. Dunia yang tadinya dipimpin Amerika, kini kehilangan kompas. Cina makin percaya diri, Rusia makin nekat, Uni Eropa terpecah, negara berkembang bingung harus ikut siapa. Dan semua itu dimulai dari satu hal, ketika Amerika berhenti percaya pada sistem yang mereka ciptakan sendiri. Trump bukan asal gebrak meja, dia tahu luka rakyat dan dia manfaatkan itu. Tapi dalam prosesnya, dia juga retakkan kredibilitas Amerika sebagai pemimpin dunia. Sekarang negara-negara nggak lagi lihat Washington buat arahan, mereka bikin blok sendiri. Dunia nggak tunggu Amerika lagi. Trump bikin Amerika besar lagi? Mungkin. Tapi sambil itu terjadi, dunia mulai belajar hidup tanpa Amerika. Chapter 5. Kesimpulan. Guys, dunia sekarang kayak kapal gede yang kehilangan nahkoda. Amerika nggak lagi mau pimpin, China nggak dipercaya buat gantiin. Dan negara-negara lain nggak siap pegang kendali. Yang dulu jadi fondasi global, multilateralisme, demokrasi, perdagangan bebas, sekarang tinggal slogan kosong. Institusi dunia pincang, IMF dan Bank Dunia dikritik sebagai alat barat. WTO lumpuh karena Amerika nahan penunjukan hakim. PBB pun cuma bisa geleng-geleng. Sementara itu China bangun jalan sendiri, Belt and Road, AIIB, BRICS Plus. Mereka nggak promosiin demokrasi, mereka promosiin kamu boleh otoriter asal nurut sama investasi kami. Dan guess what? Banyak negara tergoda. Karena di dunia yang makin keras, orang lebih butuh stabilitas daripada kebebasan. Tapi stabilitas tanpa hak itu bukan kemajuan, itu kompromi yang mengancam generasi. Amerika gagal jaga tatanan yang mereka buat, tapi dunia juga belum punya pengganti yang jelas. Kita ada di masa transisi, masa abu-abu, masa tanpa kompas, dan bahaya terbesar bukan perang, tapi kehilangan arah. Guys, kita semua lagi hidup di era paling membingungkan abad ini. Tatanan dunia lama sedang sekarat, tapi tatanan baru belum lahir. Kita nggak bisa cuma nonton dari pinggir. Karena perubahan ini akan menentukan apakah kita menuju dunia yang adil atau dunia yang dikendalikan oleh ketakutan dan kontrol. Sekarang saatnya tanya, kalau bukan Amerika, siapa? Kalau bukan demokrasi, apa? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Karena diam justru bikin sistem otoriter makin kuat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombastis lainnya dan tetap cerdas. Kejayaan di depan mata, jangan sia-siakan, manfaatkan semua. Tonton, baca, dan terapkan ilmunya. Sukses usaha dan promosi kerja menantimu. Kesempatan channel si karyawan.